Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with Mr. Eka. Hello, how's your life? I hope you are in good condition. Stay healthy and stay strong for learning English. Baiklah, Mr. Eka akan membagikan video pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 dengan tema Public Buildings atau bahasa Indonesianya bangunan umum. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang prepositions atau preposisi dalam bahasa Indonesianya. Langsung saja kita ke tujuan pembelajarannya. Learning objectives. So, after watching this video, you can mention the public buildings correctly and you can identify the use of the preposition carefully. Jadi, setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan bangunan-bangunan umum secara benar dan kalian juga dapat mengidentifikasi penggunaan preposition secara hati-hati ya. Baiklah, langsung saja kita ke gambar. Nah, Mister punya gambar di sini ada bangunan-bangunan. There are 6 buildings. Ada 6 bangunan ya. Nah, di sini ada ayah dan anaknya sedang melihat-lihat bangunan di sekelilingnya. Mister punya dialognya. Nah, ini dia, father and son. Oke. Kata father, do you see this building on the left? Son, yes. What is this building? Father, this is a bank. Son, I see. This building on the left is a bank. Jadi bahasa Indonesianya, kata si ayah bertanya kepada anaknya, apakah kamu melihat bangunan di sebelah kiri? Kata anaknya, ya. Bangunan apa ini? Kemudian kata ayahnya, ini adalah sebuah bank. Kata anaknya, saya paham. Ini bangunan di sebelah kiri ini adalah sebuah bank. Nah, jadi di sebelah kiri, on the left, there is a bank. Ada sebuah bank, ya. Jadi bahasa Inggrisnya bank. Nah, kemudian Mister punya dialog yang kedua. Nah, itu ya banknya di sana. Oke, anaknya kemudian yang bertanya kepada ayahnya, what about that building next to the bank? That is post office, kata ayahnya. Kemudian kata anaknya, I see. That building next to the bank is a post office. Father, right. The bank and the post office are next to each other. Nah, bahasa Indonesianya, kata anaknya yang bertanya, bagaimana dengan bangunan di samping bank? Kata ayahnya, itu adalah sebuah kantor pos, post office, kantor pos ya. Kemudian kata anaknya, I see. Ya, saya paham atau saya mengerti. That building next to the bank is a post office. Bangunan di samping bank adalah sebuah kantor pos. Kata ayahnya, right, benar. The bank and the post office are next to each other. The bank dan kantor pos di samping satu sama lain. Jadi sampingan ya, bank samping post office atau samping kantor pos samping bank. Nah, jadi ini post office ya. Percakapan masih dilanjut. Kata anaknya, and do you know that building on the right across from the bank and the post office? Father, that building is tax office. Son, I know. That building on the right is a tax office. Father, remember, the tax office is across from the bank and the post office. Nah, sekarang bahasa Indonesianya Mister artikan ya.
kata anaknya yang bertanya kembali ya, ini lagi kepo-keponya nih si anak kepada ayahnya, katanya, dan apakah kamu tahu bangunan di sebelah kanan di seberang dari bank dan juga kantor pos? Nah, apa ya yang di sebelah kanan dan di seberang kantor pos tuh? Lihat, di seberangnya ada satu, yaitu the building is a tax office. Bangunan tersebut adalah sebuah kantor pajak. Nah, kantor pajak ya. Kemudian kata si anak, I know. Saya tahu. Nah, gitu. Jadi udah tahu nih. Oh, I know. Ini saya tahu. The building on the right is a tax office. Bangunan di sebelah kanan adalah sebuah kantor pajak. Kata ayahnya, ingat, kantor pajak di seberang dari bank dan kantor pos. Jadi ada kantor pajak di seberang bank dan kantor pos ya. Nah, seperti itu. Ini dia tax office. Kemudian dialog masih berlanjut nih ya. Si anaknya kepo banget. Lagi belajar, penasaran. Son, and what about that building in front of us? Father, that is a hospital. Son, oh yeah, that building is a hospital? Father, right, that building in front of us is a hospital. Jadi kata anaknya bertanya kembali, and what about that building in front of us? Dan bagaimana bangunan yang ada di depan kita, katanya. Kata ayahnya, itu adalah sebuah rumah sakit. Dia menunjukkan jauh ya, pakai that. Kalau dekat tadi this ya. Ini that. Itu berarti jauh tapi ada di depan. That is a hospital. Itu adalah sebuah rumah sakit. Kata anaknya, oh iya, bangunan itu adalah sebuah rumah sakit. Dia bertanya lagi ya. Kata ayahnya, right, benar. The building in front of us is a hospital. Bangunan itu yang ada di depan kita adalah sebuah rumah sakit. Jadi yang mana nih rumah sakit? Tadi sudah 3 nih. Rumah sakit pasti ada tanda plusnya ya. Nah, itu ada tanda medik-mediknya, hospital. Kemudian masih berlanjut juga ya. Kata anaknya yang masih kepo. And the building next to the tax office? Father, that is a school. Son, I see. So the school is next to the tax office. Father, yes, it is to the right of the tax office. Nah, kata anaknya tadi, dan bangunan itu yang di sebelah kanan kantor pajak, kata ayahnya membalas, itu adalah sebuah sekolah. Anaknya kemudian menyampaikan statement, saya paham, saya mengerti. Jadi sekolah di samping, oh next to bukan sebelah kanan ya, next to itu di samping, sorry. Next to di samping kantor pajak. Kata ayahnya, ya di sebelah kanan tax office. Ya, di sebelah kanan tax office mah tax office-nya di sebelah kanan juga. Oh benar, jadi di sebelah kanan juga dan dia di samping juga ya. Jadi next to itu di samping, tapi dekat kayak jaraknya itu dekat banget ya kalau next to. Kemudian to the right. Ya, di sana ada keterangan to the right, berarti di sebelah kanan juga sekolah ya. Di sebelah kanannya tax office, di sebelah kanannya kantor pos. Oke, maaf Mr. Eka-nya lagi oleng. Ya, langsung saja kita ke percakapan terakhir. Nah, school ya. Nah, jadi itu school. Nah, tax office, school ya. Di sebelah kanannya, kemudian di sampingnya juga next to. Oke, nah ini dialog terakhir, anaknya masih kepo. And what about that building across from the school on the corner? Father, that building is a police station. Son,
I see. So the police station is across from the school. Father, right. It is on the corner, across from the hospital too. Nah, jadi kata anaknya bertanya lagi, dan bagaimana bangunan itu yang menyeberangi atau diseberang dari sekolah? On the corner, paling pojok, paling sudut. Nah, kata ayahnya, that building is a police station. Bangunan tersebut atau bangunan itu adalah sebuah kantor pos atau pos polisi ya. Nah, ini yang kantor pos ya, jelas gede banget. Kemudian kata anaknya, I see, saya paham, saya mengerti. Jadi kantor polisi di seberang dari sekolah. It's across from the school. Father, right. It is on the corner. Benar. Kantor polisi di sudut atau di pojok ya, paling pojok. Kemudian di seberang dari hospital tuh. Nah, hospital itu ada apa? Rumah sakit ya. Jadi paling pojok di seberang rumah sakit juga. Nah, seperti itu ya. Seberang rumah sakit dan juga sekolah ya. Nah, itu dia police station. Oke, kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 buildings ya. Kita pelajari 6 vocab tentang bangunan umum nih. Yang tadi pertama adalah bank. Coba kita ucapkan bersama-sama, bank. Nah, bank adalah bank. Kemudian tadi yang kedua, post office. Post office. Ucapkan post office, kantor pos. Kemudian yang ketiga, tax office. Tax office. Ya, kantor pajak. Ya. Ucapkan lagi bersama-sama, hospital. Hospital. Rumah sakit. Kemudian selanjutnya bersama-sama yuk. School. School. Sekolah. Nah, dan yang terakhir, police station. Mari ucapkan bersama-sama. Police station. Oke, excellent. Lanjut. Nah, tadi setelah kita membahas bangunan ya, ini kan on the left, on the right, on the corner, kemudian next to, in front of. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari preposisi bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya prepositions ya, preposisi. Nah, kata preposisi ini banyak sekali dalam bahasa Inggris ya. Jadi Mister akan membahas sedikit saja dan yang umum digunakan di dalam bahasa Inggris lingkungan kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Lingkungan SMP lah. Oke. A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show the right direction, time, place, location, spatial relationships, or to introduce an object. Jadi bahasa Indonesianya, preposisi adalah kata atau sekelompok kata yang digunakan sebelum kata benda, kata ganti, atau frase kata benda untuk menunjukkan arah, bisa menunjukkan arah, waktu, tempat, lokasi, hubungan spasial, atau untuk memperkenalkan suatu objek. Nah, itu adalah pengertian dari preposisi atau prepositions. Oke, tadi kita sudah berkenalan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya, ada 6 preposisi. On the left, di kiri. On the left, di kiri. Oke, diikuti ya. On the left. On the left. Di kiri. Kemudian next to. Next to. Ikuti. Next to. Oke, good. Di samping. Kemudian on the right. On the right. Ikuti ya bersama-sama. On the right. Di kanan. Kemudian across.
across. Di seberang. Ikuti lagi. In front of. In front of. Di depan. Dan yang terakhir, on the corner. On the corner. Di sudut. Ya, itu adalah preposisi yang sudah kita pelajari pada dialog tadi ya, ayah dan anak. Tadi ada juga to the right, ya bisa di kanan juga itu to the right, ke kanan lah. Lebih ke kanan kalau to the right. Dan juga ada preposisi yang umum digunakan dalam percakapan bahasa Inggris atau dalam teks-teks bahasa Inggris. Contohnya in, di dalam ya. In itu artinya di sebenarnya, in, on, at ya, semua artinya di. Tapi beda fungsi, penunjukan dalam tempat, waktu, tanggal juga. Biasanya kalau in itu ya, in itu lebih general, lebih umum, lebih luas. Kalau on sedikit mengerucut ya, biasa-biasa aja lah gitu ya, sedikit mengerucut, tidak terlalu umum dan tidak terlalu khusus. Kemudian at itu sangat khusus sekali. Nah, kalau ini menunjukkan tempatnya, yang menunjukkan tempat di-nya bisa di dalam, in, on, di atas, atau di-nya itu dia si benda atau kata yang kita mau tunjukkan itu, dia itu kondisinya menempel ya, menempel seperti buku di atas meja itu kan nempel ya, nempel sama mejanya, itu pakai on. Kemudian papan tulis di dinding. Nah, papan tulis di dinding itu kita bisa pakai preposisi on ya, karena dia menempel ke dinding. Itu pakai di-nya on, bukan in ya. Kalau in the wall itu papan tulisnya berarti ada di dalam si wall, dindingnya. Nah, kemudian at itu di yang ditunjukkan untuk tempat, biasanya at school, at home ya. Nah, di penggunaan seperti tempat juga ya, menunjukkan jalan, tempat tinggal gitu. I live in, misalkan I live in Jakarta. Nah, itu masih terus pakai in secara luas ya. Kalau masih luas dari kota sampai kampung. Nah, sampai kampung itu bisa pakai in. I live in, di-nya ya. Saya tinggal di. Sampai kampung pakai in. Kemudian untuk on itu jalan. On, jalan. Nah, ya, sudah mulai mengerucut kan? Tidak terlalu luas. On, jalan. Tapi kan kita jalan apa ya? Nah, jalan ini nih, tapi yang mana rumahnya? Nah, belum tahu kan? Nah, secara spesifiknya kita pakai at. At 15 jalan Bunga Melati misalkan ya. Jadi udah ada nomornya, udah spesifik banget. Nomor 15 Jalan Melati at. Nah, itu ya yang in, on, at pernah kita pelajari pada pertemuan pertama. Kemudian ada under, beneath, below ya. Under, beneath, below. Itu sama saja, tiga kata tersebut artinya di bawah. Kemudian ada above, di atas, beside, di samping. Nah, bedanya next to sama beside ya. Itu memang di samping semua, tapi next to itu menempel, di sampingnya nempel banget ya. Kayak deket lah, sekatnya deket. Kalau beside itu jauh ya, agak jauh. Nah, pakai beside preposisinya. Kemudian behind di belakang ya. Between di antara. Jadi digencet sama benda ya, kita di antara, between gitu. Nah, itu preposisinya. Kemudian langsung saja ke example in the sentences, contoh di dalam kalimat ya. Contohnya, the bank is in front of the school. Bank di depan sekolah. Jangan lupa pakai is ya, karena bendanya satu pakai is. Kalau bendanya lebih dari satu pakai are. Jadi setelah benda, kata benda langsung ada is, baru preposisi, kemudian di mananya gitu ya. Penunjukan keterangan tempatnya di mana lagi gitu. Di sebelah mananya. Nah, misalkan tadi the bank is in front of the school.
Kemudian the post office is on the left. The post office is on the left. Kantor pos adalah di sebelah kiri. Dan kita juga bisa menggabungkan preposisi yang sudah kita pelajari tadi dengan kalimat yang kita sudah pelajari kemarin, ya, keberadaan benda, existence of things, keberadaan benda-benda, dengan there is dan there are. Misalkan ada sesuatu di mananya sesuatu. Nah, ini contohnya. There is a school beside the hospital. Ada sebuah sekolah di samping rumah sakit. Nah, seperti itu ya. Jadi sekolahnya kan cuma ada satu, a school. There is a school. Jadi harus pakai there is. Kemudian juga yang there are-nya, Mister punya benda ya banyak. Nah, di sini there are some books on the table. Ada beberapa buku di meja ya, atau di atas meja. Kita sudah tahu lah bahwa on tersebut bisa di atas atau tadi yang menempel ya. There are some books on the table. Nah, jadi preposisi ini bisa kita gunakan di kalimat biasa, kemudian di kalimat direction ya, menunjukkan tempat atau jalan ya. Dan juga keberadaan benda. Di mana tuh bendanya, ada di mana? Ada di bawah kah? Ada di samping kah? Di samping apa? Di bawah apa? Nah, seperti itu ya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini tentang public buildings and preposition. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang belajar di rumah. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran bahasa Inggris dari Mr. Eka. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya Mr. Eka, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.